Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita yang lebih baik. Beristighfar dengan berbagai istighfar, mengamalkan dosa kesalahan kita dan mengampun kepadanya dengan sering bertobat kepada Allah, menghentikan dosa yang dilakukan, menyesal telah melakukannya dan jadi tidak akan mengulanginya lagi. Diberikan dengan berubah ke arah yang hidup yang lebih bagus dengan bimbingan hakikatnya dari Allah melalui nasihat petunjuk dari para ulama sebagai pewaris Nabi. Kita akan meneruskan kajian kita tentang baul khauf, bab tentang rasa takut. Rasa khauf itu mempunyai dua faedah besar di antaranya. Padahal banyak, yaitu pertama akan mencegah orang akan berbuat maksiat. Sebab tahu kalau Allah sudah murka, maka siapapun tidak akan bisa menahannya atau mengalihkannya. Yang kedua, kita tidak akan sanggup menerima azab Allah. Jangankan di neraka dunia saja tidak akan sanggup. Karena tahu akan kelemahan kita, tahu akan kemahabatan Allah, maka kita senantiasa akan pertama menjauhi maksiat, menjauhi segala sesuatu yang akan menyebabkan Allah marah. Tentu dengan belajar, menuntut ilmu, punya guru, punya komunitas, punya circle, punya lingkungan yang baik. Yang kedua adalah dengan rasa takut itu akan menjaga supaya amal yang kita lakukan itu pertama sesuai dengan aturan Rasulullah. Yang kedua adalah dengan senantiasa menjadi ikhlas, sehingga amal itu tidak rusak. Sebab kalau rusak sama ditakuti, bukannya mendapatkan rahmat tapi mendapatkan azab. Karenanya amalan itu diterima dengan beberapa catatan. Pertama adalah amalan itu harus sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Rasulullah dan diajarkan para ulama. Yang kedua harus ikhlas. Bukti keikhlasannya ketika istiqomah, lakukan senantiasa terus menerus sesuai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka baul khauf itu bahwa rasa takut ini dengan firman Allah dalam surat ayat 102 sampai 106. Ayat ini dahsyat seperti surat Al-Qari'ah, misalkan seperti surat Al-Zalzalah, itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat sampai Allah sering menjelaskan tentang ayat-ayat kiamat tersebut. Bagi Allah menjelaskan secara sepintas tetapi sangat mendalam tentang bagaimana azab di neraka dan juga bagaimana nikmatnya di surga. Kita nikmati surat Hud ayat mulai dari ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Wa kadzalika seperti itulah Allah dalam menyiksa orang-orang sebelum Rasulullah. Akhdhu rabbika telah menyiksa Tuhanmu. Idza akhadha al-qura, apabila Allah menyiksa penduduk satu negeri, wa hiya zalimah, dia dalam keadaan zalim. Tak ada satupun yang melarang berbuat kejahatan sampai Allah Ta'ala berfirman kepada seorang soleh yang mengatakan Nabi Yushabinu, aku akan mengazab, menghinakan, mendustakan, menghancurkan 60.000 orang yang durhaka kepada Allah dan 40.000 orang yang taat kepada Allah. Nabi tersebut berkata, ya Allah, kalau untuk menghancurkan orang yang zalim, saya paham, saya memahaminya, tetapi kenapa engkau mengazab yang 40.000 orang itu? Maka Allah berfirman kepadanya, karena yang 40.000 orang itu mendiamkan kezuliman yang terjadi di tempat tersebut. Itulah karenanya ketika ada suatu kemaksiatan, maka harus cepat, apalagi dilakukan dengan berkelompok, harus dilakukan secepatnya sebelum berkembang dengan besar, dengan banyaknya, dengan memberitanya, akan menghancurkan semua sendi-sendi keamanan ekonomi, bahkan kenyamanan satu tempat. Jadi Allah akan azab, siksa penduduk satu tempat apabila membiarkan yang baik terhadap kejahatannya terjadi di depannya. Inna akhdahu alimun syadid.
Sesungguhnya siksaan Allah itu alimun sangat pedih, syadidun sangat berat, sehingga siapapun tidak akan bisa menolak atau menghindarinya. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu yang terjadi, Allah azab orang-orang yang durhaka, la ayatan, sumpah ada tanda-tanda keagungan Allah, liman khafa azab al-akhirah, bagi orang yang takut tentang azab akhirat. Dzalika yaumun, itulah hari majmu'ul lahun nas, dikumpulkan manusia, yaitu yaumul hisab nanti, hari perhitungan nanti, hari pembalasan nanti. Wa dzalika yaumul masyhur, itulah pada hari itu akan disaksikan oleh semua makhluk. Semua akan dikumpulkan pada satu tempat, akan nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man thaqulat mawazinuhu," maka barang siapa, wa man thaqulat, maka ada orang yang berat timbangannya, mawazinuhu wa huwa fi 'isyatir radiyah, dia akan hidup dalam keadaan bahagia, hidup dalam keadaan yang dicita-citakannya. Apa yang diinginkan akan didapat, apa yang diangan-angankannya akan didapat. Wa man khafat mawazinuhu, dan ada pun orang yang ringan timbangannya, amal solehnya lebih rendah daripada amal maksiatnya, wa ummuhu hawiyah, maka ada di dalam ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka ma hiya, apakah ummuhu hawiyah itu, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi dijelaskan oleh firman Allah yang lain, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," maka ada pun yang berbuat amal baik meskipun sebesar zarah, partikel terkecil yang ada di muka bumi ini, jarang dia akan melihat merasakan. Sedikit saja amal soleh dia akan melihat merasakan. Wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan amalan jahat meskipun sedikit dia akan melihat dan merasakan. Itulah ancaman dari Allah dan juga kabar gembira. Ancaman bagi orang neraka, gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Orang akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terkira, yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan tak terbayangkan oleh khayalan manusia, saking nikmat. Bagaimana kita akan berhenti atau berleha-leha ataupun ala kadarnya untuk mendapatkan nikmat yang diberikan? Bagaimana seorang Rasulullah Muhammad bisa menjelaskan tentang terciptanya bukan cuma manusia, alam raya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru, apakah tidak memperhatikan orang-orang kafir, anna samawati wal ardh, sesungguhnya langit dan bumi itu karena asalnya satu bulatan besar, kan itu. Fafatahna, maka kami memecahkannya. Dan memang ilmu astronomi, ilmu fisika menjelaskan memang apa yang dikandung oleh bumi, oleh bulan, meteor-meteor yang dilemparkan oleh Allah dari planet yang lain itu sama bahannya. Dari mana Rasulullah tahu tentang itu? Padahal ilmu astronomi waktu itu hanya sekedar tahu saja, tapi Rasulullah telah menjelaskan. Sehingga orang yang berakal pasti akan, yang kafir akan menerima Islam dengan sepenuh hati, yang mukmin akan makin sayang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yakini 100% akan kebenaran Islam. Inilah akal sangat penting untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basic, dengan dasar adalah iman kepada Allah. Dicatat sini Pak. Karenanya seorang muslim tidak akan khawatir tentang rezeki, sudah Allah atur. Kewajiban kita adalah berdoa dan berusaha. Allah tak melihat hasil seseorang, tapi yang Allah lihat adalah niat dan usaha kesungguhannya. Sebab Allah sudah menentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak ada satu binatang apapun di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Syekhuna Ta'ilah dalam kitab Al-Hikam berkata, "Ijtihadka fi madhumina," kesungguhan kamu dalam mencari hal yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezeki, tentang materi terutama, tafsiruka kelalaianmu fima tuliba minka, dalam hal yang telah diberikan, dibebankan kepadamu,
yang sudah dijamin oleh Allah dicari, yang menjadi kewajiban dia ditinggalkan. Dalil alat limasil basal mingka itu karena padamnya, itu karena tidak ada cahaya. Itu maksud sebetulnya batin kamu, hati kamu, naluri kamu. Kenapa? Orang sudah lupa akan hakikat dirinya. Sampai Allah berfirman kepada salah seorang nabi pada zaman Bani Israel, "Abdi, hambaku, ati ini firman aku taatlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Sudah aku jamin. Walau alimni bima yusliuka, jangan mengajarkan kepadaku apa yang terbaik bagi kamu." Itu hubungannya dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disiapkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang ciptakan langit dan bumi bagi kamu. Jadi urusan materi itu ada risau. Cuma yang menjadi risau, yang menutupnya adalah ketidakimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yakin akan agama. Dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang patah arah, putus asa dalam usaha bekerja yang mendapatkan rezeki dari Allah, berhenti, bosan karena gagal terus, putus asa karena gak sukses. Kalau sudah perasaan seperti itu, akalnya hilang, perasaannya gak ada, dia akan menjadi orang yang sengsara seumur umur. Padahal kesuksesan itu tidak akan diraih kecuali dengan keyakinan. Pertama, yakin kepada Allah yang Maha Pemberi Rezeki yang Maha Rahim. Yang kedua, yakin akan berhasil karena Allah sudah memberikan akal dalam raya ini kepada kita. Yang ketiga, yakin mampu akan berbuat atas izin Allah. Selanjutnya hadis, wa inna hadakum, ini kembalikan dari tadi. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu layak sumpah beramal berbuat dia ahlinya, dia berbuat ahli neraka, kecil sampai tuanya, kata mayakun membayar ilan biro, sampai antara dia dengan neraka itu hanya sehasal saja. Artinya dalam waktu-waktu dia akan meninggal, berubah kelakuannya, bertobat, pasti oleh kita telah mendahului pada supaya supaya kita mendahului atas ketentuan dia, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nasibnya. Kayak malu biamat ahli jannah, maka dia beramal ahli surga, bertobat kepada Allah ketika akan meninggal, bisa 1 tahun lagi, seminggu lagi, bahkan beberapa hari lagi akan meninggal dan pasti manusia akan melihatnya sebagai ahli neraka, tetapi dia bertobat. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari. Dan di sini menjelaskan bahwa kita harus hati-hati. Sekali lagi harus hati-hati. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita senantiasa untuk berzikir dan bertobat. Hakikatnya sholat itu adalah zikir mengingat kepada Allah. Hakikatnya sholat itu bertobat kepada Allah. Mohon Allah mengampuni, mohon Allah memaafkan, mohon Allah melindungi kita. Hakikatnya kita menuntut ilmu pun dasarnya adalah untuk berzikir kepada Allah. Hakikatnya dan bertobat kepada Allah. Sebab Allah mengampuni orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah, bahkan Allah berminta dia masuk surga. Hakikatnya amalan soleh adalah untuk bertobat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya atas para ulama sepakat diterimanya satu amalan itu, amal soleh tidak lepas dari 3 syarat. Pertama, amal itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan terus ngaji. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas, itu diraih dengan ngaji. Yang ketiga, dengan istiqomah. Terus menerus dilakukan sampai Allah memanggil dia. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Semoga Allah menjadikan pemirsa kita yang hadir di sini keluarga besar Muslimin Sunnah wal Jamaah di antara orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Faqil muslimin alaina ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala nabiyyika wa khasya wa taqabbal rabbana kula wa rizqna wa barakatuh wa siyam min ta'id. Wallahu ma syaqatin ta'ala wa
warzuqna faman min ilhamal malaikatul muqarrabin wa sallallahu alaihi alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.